Kasus pengeroyokan yang menempatkan pengusaha Putra Siregar dan aktor Rico Valentino sebagai terdakwa kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak JPU sedianya menghadirkan Chandrika Cika sebagai saksi. Namun selebgram yang menjadi pemicu keributan antara Putra Rico dengan Muhammad Nur Alamsyah batal hadir. Padahal Septia Siregar, istri Putra, seolah tak sabar ingin melihat ekspresi Cika kala menjelaskan kronologi keributan yang berakhir dengan pengeroyokan itu. Sebagai pengusaha yang sering mengendorse Cika, Septia sempat mengungkapkan kekecewaannya pada Cika karena pernyataannya dalam BAP menyudutkan Putra dan Rico. Lantas seperti apa perasaan Septia ketika saksi yang digadang-gadang itu tak menunjukkan batang hidungnya? Ya banyak yang nggak beda-beda ya. Dari BAP sama dari omongan beda-beda, terus nanti dari CCTV-nya beda lagi. Jadi nggak sama gitu, nggak sinkron. Iya. Tapi apa nih Bu? Mungkin ada yang ingin diajukan sama pengacaranya? Ya pengacara saya insya Allah orang yang lebih mengerti, lebih menguasai itu daripada saya. Jadi dia bakal lebih ngerti. Pengen lihat langsung aja keadaannya, terus pengen ngelihat muka saksi-saksinya, ngelihat langsung saksinya. Tapi ada yang mengenal nggak Mas? Nggak kenal. Nggak ada yang kenal sama sekali. Karena yang saya tahu yang datang hari ini Cika, tapi ternyata nggak datang. Ini ada komunikasi nggak sih dengan pihak Nggak pernah lagi. Atau harapannya berarti pengen ketemu dengan Jessica? Pengen ngelihat langsung kalau di situ ada Cika. apa sih Mbak yang diharapkan disampaikan? Pengen ngelihat apa yang dia sampaikan ke saya tuh benar nggak, apa yang dia bakal sampaikan ke nanti di persidangan itu. Ya, baru-baru ini Septia kembali memposting kekecewaannya kepada Cika lewat Instagramnya. Septia yang tak berada di TKP pengeroyokan pada 3 Maret lalu percaya pada suaminya dan Rico serta sejumlah saksi yang melihat kejadian dengan mata kepala sendiri. Dalam Instagramnya, Septia menyebut Cika melakukan hal-hal nyeleneh yang bikin kekasihnya sakit hati. Kepada Uya-Kuya, Septia juga tak sungkan menyudutkan Cika. Cika ini punya pacar. Pacarnya ini teman-temannya Rico, Bang Putra. Cuma dia pindah-pindah table. Sebenarnya emang nggak mau pergi. Menurut kita sih kayaknya nggak mungkin nggak ada CCTV ya. Pasti nggak mungkin. Nah, Rico udah minta Kecuali tolong, warung kopi ya. Ampun, sampai ditolongin sama Vero. Vero Walando. Oh, ada Vero Walando di situ, Ada. oke. Kronologi kejadian yang menitik beratkan peran Cika sebagai pemantik keributan juga dibahas panjang lebar saat 3 saksi berikutnya dihadirkan JPU. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara, suasana di dalam ruangan tersebut apakah terang benderang atau remah-remah atau gelap? Remah-remah. Seandainya ada uang 50.000, seandainya ada uang jatuh di lantai, nampak nggak nominalnya? Nampak nominalnya? Masih nampak tapi remah-remah seperti itu ya. Oke. Nah, terkait dengan keterangan saudara tadi bahwa tidak kenal sebelumnya dengan Rico Valentino dan Putra Siregar. Ya. Lalu tadi saudara menerangkan bahwa dikasih tahu orang, diberitahu orang bahwa ternyata yang itu adalah Putra Siregar. Siapa yang memberitahu saudara? Ya, yang mulia saya memang kondisinya meledai. Ya. Yang kedua, keberatan jika kami banyak memukul saudara Nur Alamsyah, karena kalau misalnya banyak, tidak mungkin hasil visumnya cuma terlihat di sudut bibir kanan saja. Yang mulia. Sayangnya saat berjalan keluar ruang persidangan, 3 saksi yang terdiri dari Reza Rabani, Saputra Aditya, dan Satya Cendekia Putra Pratama enggan buka mulut di depan awak media. Nggak mau. Tadi apa juga yang tayangan dari investigasi seperti apa sih Bang?
kami tidak menyaksikan tentang kejujuran para saksi, namun dalam hal ini kami meragukan tentang objektivitas dari persepsi. Karena dari beberapa keterangan tadi ya kita dengar bersama, satu, mereka mengatakan minum, masing-masing saksi korban Muhammad Nur Alamsyah dan para saksi mengatakan mereka minum, tapi merasa tidak mabuk, itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka berasumsi Putra Siregar minum, sedangkan itu tidak terjadi. Dalam hal ini juga terdapat fakta bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang terang benderang, namun remang-remang. Jadi sempat saya tanyakan ketika ada uang jatuh di lantai, apakah nampak nominalnya? Mereka bilang tidak nampak. Semacam itu, sehingga bagaimana mungkin satu kepastian bisa diambil dari seseorang yang daya pandangnya terbatas dan minum. Pada sidang berikutnya yang bakal digelar 2 pekan mendatang karena jeda libur Idul Adha, JPU kembali mengagendakan kehadiran Chandrika Cika. Septia berharap Cika bisa bersaksi sejujur-jujurnya agar bisa meringankan dakwaan Riko dan suaminya. Sebagai istri sekaligus ibu bagi 2 anak yang masih di bawah umur, tentu saja Septia berharap suaminya dan Riko yang terancam pasal pengeroyokan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara bisa dibebaskan. Setelah 3 bulan hidup tanpa suami, Septia baru merasakan betapa beratnya menjadi single parent. Terlebih menjelang Idul Adha, anak-anak mulai bertanya mengapa papanya belum juga pulang. Sering, tiap hari. Tadi juga nanyain. Tiap hari. Masih dengan jawaban yang sama, kerja. Cuman ya dia kok kerjanya lama banget gitu. Gak pulang-pulang ayahnya. Terus dia bilang pengen tidur sama ayah, kangen ayah gitu. Sedih dah. Soalnya ini udah hampir 3 bulan ya suami saya mendekam di penjara. Ya kita sedih banget sih. Pengennya kemarin cepat pulang, Idul Fitri udah nggak sama suami. Anak aku Asifah Aisyah ulang tahun nggak sama ayahnya. Sekarang Idul Adha lagi. Ini sebenarnya nggak boleh dikasih tahu ya ke orang lain. Ke Rikonya sih sebenarnya. Ibunya nitip pesan kalau nanti ibu udah nggak ada, ibu titip Riko gitu. Karena dia kayaknya benar-benar sakit, atau kalau mau jenguk nanti aku kabarin deh kalau mau. Dia nggak bisa jalan, terus muntah-muntah. Sedih banget pas ngejenguk dia ke sana. Pengadilan Negeri Tangerang Kota, kasus One Prestasi Investasi Hotel yang menasbihkan Ustadz Yusuf Mansur sebagai tergugat kembali menyajikan drama yang tak kalah menarik. Meski lagi-lagi UYM tak hadir di persidangan, pihak penggugat yang diwakili pengacara Tony Ihwan mengaku kecewa berat. Pasalnya sudah 3 minggu sidang ditunda karena pihak UYM terkesan belum siap memberikan jawaban atas replik yang diajukan pihak penggugat. Namun benang merah terjadinya One Prestasi pada bisnis investasi hotel haji dan umroh yang digelontorkan UYM pada tahun 2012 silam mulai terkuak di persidangan. Para tergugat yang kita wakilkan tuh merasa kecewa, ya kan, kenapa kok proses dalam beracara ini terlalu lama. Dan terlalu lama ini ya bukan dari kami ya, dari pihak sana ya. Ya mungkin kayak kemarin tuh mereka tidak datang ya kan, sehingga ditunda selama 3 minggu. Makanya klien kami tuh sangat kecewa sekali. Dan tadi sempat majelis hakim mengingatkan supaya ini dalam acara perdata tidak boleh lagi untuk tidak hadir dalam persidangan. Kalau tidak hadir dalam persidangan, maka dianggap sidang tetap terus berjalan. Itu kuasa hukum yang tidak hadir maupun Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Dari sidang kemarin dan sebelumnya, memang sudah tergambar jelas keterlibatan UYM dalam bisnis hotel di kawasan Bandara Suta itu. Faktanya, UYM mengakui ribuan investor menanamkan investasinya begitu ia mempresentasikan keuntungan dari investasi itu. Dari 12 investor yang sempat bergabung menuntut UYM, sudah 10 orang yang dananya dikembalikan. Hal itu menandakan UYM sadar telah merugikan banyak jamaahnya yang menjadi investor hingga berniat mengembalikannya. Namun mengapa
Kepada dua penggugat yang konsisten menuntut pengembalian dana plus keuntungan, UYM seolah tak ada itikat baik untuk mengembalikannya. Benarkah setelah digugat sana-sini, UYM kehabisan uang dan terancam bangkrut? Kalau dari klien kami tidak ada, tapi calon klien ada. Jadi sempat kemarin yang istilahnya geruduk ke rumah Yusuf Mansur, ada calon klien yang memang di sana hadir. Jadi tidak hanya cash investasi patungan usaha saja, ada tabung tanah, ada ada batu bara, terus ada paytrain, ya kan, ada umroh dan haji gitu. Faktanya ya, saudara Yusuf Mansur mengakui bahwa ada yang kita wakilkan dari 10 orang yang sudah dibayar. Nah, sedangkan kita duanya kan masih kita minta untuk keuntungan yang dijanjikan. Nah, otomatis ada kontra ya dengan jawaban yang sekarang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Sedangkan dari kliennya mengakui, nah sedangkan di dalam jawaban gugatan itu menolak. Gitu. Makanya besok kita akan evaluasi, kita akan bedah dan kita akan ajukan lagi untuk repliknya. Pada sidang berikutnya, pihak UYM masih diberi kesempatan untuk membacakan duplik atau jawaban atas replik yang diajukan penggugat. Dan seperti sudah diduga, UYM yang menjadi tergugat 2 tak akan hadir menyampaikan dupliknya secara langsung di persidangan. Ia mempercayakan kasus gugatan senilai 785 juta itu kepada Ariel Muhtar, kuasa hukumnya. Sementara PT Ainex Arsindo sebagai tergugat 1 dan pengusaha Jody Broto Suseno sebagai tergugat 2 diprediksi akan hadir untuk menyampaikan peran mereka sebagai pembentuk investasi hotel haji dan umroh. Kalau kami sudah melakukan bedah kasus ya, jadi kita juga tidak bisa memastikan semua. Nanti keputusan kewenangannya ada di majelis hakim dengan pertimbangannya bagaimana. Nah, kalau kita sih bisa mengklaim ya bahwa insya Allah ya apa yang kita ajukan itu berakhir kemungkinan majelis hakim akan mengabulkan apa yang menjadi gugatan kita. Tadi kita sudah terima jawaban dari saudara Yusuf Mansur, PT Inek dan Jody Broto, dan kemungkinan tanggal 14 kita akan jawab sebagai replik kita berikan ke majelis hakim.